Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matil iman wal islam was sihat wal istiqamah fi hadzal majlis hadiyatan minna wasilah wa rahmatan nasilah wa barakatan sabilah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي ذكر الله ذكرا كثيرا. اللهم صل على محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن. آمين. Jemaah yang dimuliakan Allah, pertama-tama kita panjatkan puja, puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Esa, yang Maha Kuasa, yang Maha Rahman dan Rahim terhadap hamba-hambanya dengan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat taufik dan hidayah. Dan nikmat yang sangat besar adalah nikmat sehat wal afiat. Maka pada siang hari ini kita bisa hadir di Baitullah, di Masjid Al-Furqan, dalam rangka memakmurkan masjid, dalam rangka silaturahmi, dan dalam rangka thalabul ilmi. Kehadiran kita di Masjid Al-Furqan, alhamdulillah, setiap Ahad pertama kita membahas yang namanya kitab fikih sunnah daripada amaliyah kita sehari-hari yang kita sama-sama laksanakan, ibadah ma'adhah, ghairu ma'adhah. Kita sama-sama bahas, kita sama-sama pelajari agar dalam kehidupan kita tidak lain, agar kita lebih baik, lebih sempurna, lebih keikhlasan dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah, pada siang hari ini kita masih membahas tentang zikir, tentang fadilah zikir, tentang keutamaan zikir. Zikir adalah mengingat Allah, mengingat Allah, membesarkan Allah, mensucikan Allah. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apabila dalam kehidupan kita selalu berzikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin tatma'innul qulub, hatinya akan tenang karena kita selalu mengingat akan Allah Subhanahu wa taala. Begitu Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama bahas tentang zikir. Sekali lagi saya sampaikan, zikir adalah mengingat akan adanya Allah. Kapan
kita melaksanakan zikir. Apa keutamaan zikir? Maka Syekh Syabid menerangkan tentang zikir itu dalam kitab Fikih Sunnah. Jemaah yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satu dalam surat Al-Ahzab ayat 41-42. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Allah Subhanahu wa taala menyeru kita orang-orang yang beriman kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, udzukurullah, berzikirlah kamu kepada Allah, dzikran katsiran, zikir sebanyak-banyaknya, wasabbihu bukratan wa asila, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Jemaah yang dimuliakan Allah, ayat ini menerangkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala menyeru orang-orang yang beriman agar selalu berzikir kepada Allah, mengingat Allah. Berapa banyak? Dzikran katsiran, sebanyak-banyaknya. Kecuali zikir-zikir yang telah ditetapkan, dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita selesai sholat fardu, maka kita dianjurkan untuk berzikir. Diawali dengan membaca istighfar 3 kali, lalu membaca kalimat subhanallah 33 kali. Setelah itu membaca alhamdulillah 33 kali. Setelah itu membaca Allahu Akbar 33 kali. Dan ditambah satu, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, la haula wa la quwwata illa billah. Genaplah 100. Maka dalam hadis disampaikan, barang siapa setelah sholat lalu berzikir kepada Allah dengan ketetapan 33, alhamdulillah, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, dan ditambah 1, genaplah 100. Barang siapa dia melaksanakan zikir setelah sholat, maka Allah Subhanahu wa taala, apabila hamba-hambaku mempunyai dosa sebanyak buih di lautan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapusnya dosa-dosa. Itu zikir yang telah ditetapkan dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zikir yang kedua yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu membaca istighfar. Dalam hadis, membaca zikir, membaca istighfar adalah 100 kali. Dalam hadis yang lain 70 kali. Untuk apa? Untuk membersihkan dosa-dosa kita. Karena setiap manusia tidak luput daripada dosa. Setiap manusia tidak luput daripada kesalahan. Maka kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, alladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun.
Orang-orang yang berbuat kesalahan, kekhilafan, dosa dan mendolimi dirinya, kuncinya apa? Hanya satu, zakarullah, segera ingat kepada Allah. Fastaghfiru lidzunubihim, lalu memohon ampun atas kesalahan-kesalahan yang telah diperbuatnya. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan tidak ada yang bisa menghapus kesalahan-kesalahan itu illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Baca istighfar, astaghfirullahaladzim, 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 perbanyaklah. Maka orang-orang yang selalu beristighfar, membersihkan dirinya, maka Allah Subhanahu wa taala sampaikan juga dalam Al-Qur'an, wasyari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Orang-orang yang selalu menyegerakan mencari ampunan Allah, yaitu dengan membaca istighfar, maka Allah Subhanahu wa taala siapkan surga yang luasnya antara langit dan bumi, diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Dengan itu jemaah yang dimuliakan Allah, berarti orang yang selalu berzikir dan memohon ampun dengan membaca istighfar, maka kita digolongkan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa wasabbihu bukratan wa asila, dan bertasbihlah kepada Allah, kepadanya di waktu pagi dan di waktu petang. Ini anjuran Allah Subhanahu wa taala kepada kita agar kita selalu berzikir, selalu bertasbih dengan membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ringan diucapkan tetapi berat timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dimuliakan Allah, yang pertama adalah dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-41 yang 42. Ayat yang kedua Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam surat Al-Baqarah ayat 152. Fadhkuruni adzkurkum, berzikirlah kamu kepadaku, kepada Allah. Maka niscaya aku akan ingat pula kepadanya. Jadi fadhkuruni adzkurkum, berzikirlah kamu kepadaku, niscaya aku akan mengingat pula kepadamu. Ya, Allah Subhanahu wa taala, apabila kita ingat kepada Allah, Allah akan ingat kepada kita. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perintah untuk berzikir kepada Allah tadi telah disampaikan. Yang ketiga, jemaah yang dimuliakan Allah, di sini diterangkan hadis. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan ahli zikir itu sebagai golongan yang istimewa di hadapan Allah. Dikemukakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sabaqal mufarriduna qalu wa ma muqarriduna ya Rasulullah?" Qala dzakiruna Allah katsiran wadzakirah. Telah majulah orang-orang yang istimewa, kata Allah. Tanya Rasulullah, para sahabat bertanya kepada Rasulullah, wa ma muqarriduna ya Rasulullah, siapakah orang yang istimewa itu? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, qala dzakiruna Allah katsiran wadzakirat. Mereka ialah orang-orang yang berzikir
kepada Allah, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah, orang yang selalu berzikir kepada Allah adalah orang-orang yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah, dalam hadis yang kedua diriwayatkan oleh Al-Bukhari, masalul ladzina yadhkuruna rabbahu wal ladzina la yadhkuru mislul hayy wal mayyit. Perumpamaan orang-orang yang berzikir kepada Allah dengan orang yang tidak. Kalimatnya ini tegas. Jadi masalul ladzina yadhkuru rabbahu wal ladzina la yadhkuru mislul hayy wal mayyit. Perumpamaan orang-orang yang berzikir kepada Allah dan orang yang tidak berzikir kepada Allah, yang telah membebaskan dari siksa Allah daripada zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah, amalan agar kita dibebaskan daripada azab Allah, otomatis di muka bumi ini adalah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, apabila kita barangkali mendengar suatu negara, satu desa, satu lingkungan ya, terjadi bencana dan bencana, apabila dilihat dengan kacamata iman bahwa penduduk mereka itu ya jauh daripada zikir, jauh daripada keimanan, jauh daripada ketakwaan, tapi yang terjadi adalah apa? Sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jelaslah Al-Qur'an menyatakan, walau ahlul qura amanu wattaqau lapatahna barakatim minas samai wal ardh. Jikalau kaum ini, negeri ini, lingkungan ini, jiwa sekalipun, kata Allah, yang beriman dan bertakwa kepadanya dalam kehidupannya, maka Allah Subhanahu wa taala turunkan apa? Keberkahan dari langit dan dari bumi. Walakin kadzabu, tapi orang-orang yang kadzabu, yang mendustakan apa? Tidak mensyukuri kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepadanya, maka kata Allah, tunggulah azab yang sangat pedih. Jemaah yang dimuliakan Allah, agar dalam kehidupan kita perbanyaklah berzikir kepada Allah. Dalam keluarga kita berzikir kepada Allah, sehingga keluarga kita akan mendapatkan apa? Keluarga yang kita harapkan apa? Keluarga syakinah, mawaddah, warahmah. Putra-putri kita, tentu harapan kita selalu berdoa menjadi anak-anak yang soleh dan soleh, anak-anak yang taat kepada Allah dan Rasulnya, anak-anak yang selalu apa? Berbakti kepada nusa, bangsa dan agama. Kita memohon dan memohon kepada Allah, semoga putra-putri kita menjadi dapat ummah dalam kehidupan. Tetapi dengan izin kita mendidiknya putra-putri kita sehingga menjadi anak-anak yang soleh dan soleh. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, batasan bagi banyaknya berzikir di sini diterangkan saya sabit ya, walladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Itu dalam surat Ali Imran ayat 191. Walladzina yadhkuruna Allah, yakni orang-orang yang berzikir kepada Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, baik di waktu berdiri, baik ketika duduk, dan baik ketika berbaring. Dia selalu berzikir kepada Allah, selalu ingat akan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah, ya, apabila
apabila kita terdalam barangkali setelah sholat, ya setelah sholat karena ada keperluan yang mendesak atau keperluan keluarga, keperluan lingkungan juga yang perlu dibantu, setelah sholat kita berzikir, membaca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar sambil berdiri. Apabila kita barangkali namanya berzikirnya setelah sholat, lalu sambil duduk boleh, sambil berbaring boleh, boleh. Tapi utamanya adalah kalau kita berzikir adalah lebih utama menghadap kiblat, lebih utama mempunyai berwudu, itu lebih utama lagi. Tapi jemaah yang dimuliakan Allah, apabila kita dalam kondisi terdesak, maka berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdiri, kita duduk, kita berbaring, ya, sambil menunggu barangkali, ya, memohon kepada Allah, berzikir. Dalam surat Al-Ahzab ayat 35 di sini diterangkan juga, وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا, dan terhadap orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah, wadzakirati a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima, baik laki-laki maupun perempuan Allah menyediakan apa? Ampunan, maghfiratan, ampunan Allah, dan ajran 'azima, pahala yang besar. Di jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala tadi di awal saya sampaikan, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah sangat mencintai orang-orang yang bertobat, yaitu karena selalu membaca istighfar, dan Allah sangat mencintai orang-orang yang selalu membersihkan dirinya. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah, zikir adalah salah satu ibadah rohaniah. Maka saya selalu sampaikan ibadah itu ada 3. Yang pertama ibadah badaniyah, ya, ibadah badaniyah seperti kita melakukan sholat, itu ibadah badaniyah. Kita berpuasa, itu ibadah badaniyah juga, ya. Jadi harus dalam kondisi sehat, ya. Apabila kita dalam kondisi sakit, ya, diperbolehkan tidak berpuasa. Kita mendirikan sholat dalam kondisi sehat, sehingga apa? Gerakan-gerakan itu yang telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, yang telah disampaikan oleh para alim ulama, para ustaz, sehingga kita mampu melaksanakan mendirikan sholat dengan sempurna. Itu ibadah badaniyah. Yang kedua tadi ibadah ruhaniyah, yaitu zikir ini. Ibadah ruhaniyah itu zikir, membaca Al-Quran. Tadi saya sampaikan juga apa? Beristighfar, membaca tasbih dan lain-lain. Itu ruhaniyah. Untuk apa? Untuk membersihkan jiwa kita, membersihkan jiwa agar kita dengan berzikir kepada Allah, maka ketenangan pasti akan diraihnya. Ya. Yang ketiga adalah ibadah maliyah. Apa ibadah maliyah? Ibadah yang digunakan dengan mal, harta kita. Seperti kita berinfak, bersedekah. Lalu apabila kita nisab, ya, sudah ada ketetapan Allah, harta kita itu berzakat, zakat mal.
Sekarang musim haji nih, berhaji itu juga. Kalau berhaji, mohon maaf saya sampaikan, adalah ibadah gabungan, ibadah badaniyah, ibadah ruhaniyah, dan ibadah maliyah. Tiga-tiganya ada. Maka ibadah haji itu ditetapkan waktunya, ditetapkan tempat-tempatnya. Kalau ibadah badaniyah dan ibadah ruhaniyah di mana saja. Ya. Kalau kita barangkali bepergian ke daerah yang lain, waktu sholat ya di sana laksanakan. Berzikir laksanakan. Tetapi kalau ibadah haji adalah ditetapkan tempatnya, ditetapkan juga waktunya. Alhamdulillah ya, namanya Indonesia banyak sekali ya. Tadi Bapak Zailani ya menyampaikan tentang bagaimana namanya haji. Sekarang usianya tua-tua yang karena diprioritaskan yang 60 ke atas. Malah ada yang 100 lebih ya. Ada yang 100 lebih usianya untuk berangkat haji. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada manusia agar mampu melaksanakan ibadah haji. Tetapi man istata'a ilaihi sabila, yang puasa di perjalanan. Maka para alim ulama puasanya ada 3. Puasa keilmuannya, manasikul hajnya, puasa dari fisiknya, fisiknya harus kuat. Yang ketiga, puasa dalam pesaknya. Pesak apa Pak? Ya, biayanya. Biayanya harus kuat. Jadi 3. Jemaah yang dimuliakan Allah, kembali kepada zikir. Di sini diterangkan dalam surat Al-Ankabut, ya, azabnya berzikir. Tujuan berzikir ialah mensucikan jiwa, membersihkan hati, dan membangunkan rohani. Rohani kita agar terbangun dengan berzikir. Maka Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam surat Al-Ankabut, wa aqimis sholata innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Dan dirikanlah salat, karena salat itu mencegah perbuatan-perbuatan keji dan perbuatan-perbuatan mungkar. Mungkar. Wala dzikrullah akbar, dan berzikirlah kepada Allah itu lebih utama lagi. Jadi apabila kita setelah mendirikan sholat, maka berzikirlah seperti tadi saya sampaikan. Jangan Allahumma lantas jalan, tapi Allahumma antas salam, minkas salam, wa alaika yaqumus salam, wa khayna rabbana bisalam, wa jannah jannata darus salam, tabaraka rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Di sini diterangkan, dijelaskan oleh Allah agar kita dianjurkan untuk mendirikan sholat, karena sholat yang kita dirikan bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Jadi dampak sholat yang kita dirikan dengan kesempurnaan sholat kita, maka mampu meninggalkan perbuatan keji dan perbuatan munkar. Jemaah yang dimuliakan Allah, kalau kita masih melihat seseorang barangkali sholat, nanti perbuatan keji yang dilarang oleh Allah, masih ngadu ayam gitu, itu harus dilihat apanya, sholatnya. Ya, sholatnya berarti tidak sempurna mendirikan sholatnya. Ya hanya mohon maaf mengerjakan sholat, tidak mendirikan sholat. Karena orang-orang yang mendirikan sholat kan disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam satu hadis, as-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad
Salat itu tiang daripada agama. Barang siapa dia mendirikan salat, berarti dia mendirikan agamanya. Tetapi barang siapa dia tidak meninggalkan salat, maka dia sama saja orang itu meruntuhkan agamanya. Orang-orang juga ada yang menyampaikan bahwa perbedaan antara orang-orang Islam, orang-orang mukmin, orang-orang mukmin dengan orang-orang kafir adalah dilihat dari salatnya. Iya. Apabila dia mampu mendirikan salat, dia adalah orang-orang yang mukmin. Maka julukan dari Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mu'min, qad aflahal mu'minun. Beruntunglah orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman. Apa keuntungannya? Beruntungnya salah satunya adalah alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Orang-orang yang selalu mendirikan salat tetapi dengan kesempurnaan. Jemaah yang dimuliakan Allah, ya, kita kemarin sudah membahas ya dalam fikih ini tentang salat, tentang salat sunnah. Tinggal prakteknya. Maka jangan ngaji kuping ya. Diteliti bagaimana sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kalian seperti engkau melihat salatku. Bagaimana kita melihat salat Rasulullah? Yaitu dengan kita membuka namanya fikih sunnah ini. Ya, sehingga disampaikan oleh para sahabat, para hadis ya, yang disampaikan pada dalam hadis-hadis ini dalam Al-Quran, nasnya dalam Al-Quran, nasnya dalam Al-Hadis. Oh, salat Rasulullah itu seperti itu. Jemaah yang dimuliakan Allah, kembali lagi kepada tentang zikir. Tadi Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam surat Al-Ankabut, wa aqimis shalah, dirikanlah salat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Karena salat itu mampu mencegah perbuatan keji dan munkar. Wa dzikrullahi akbar, dan berzikirlah kepada Allah lebih utama lagi. Jadi apabila seseorang telah mendirikan salat, maka lebih utama lagi diiringi dengan berzikir. Alhamdulillah, kita kalau sisihkan waktu nih, barangkali sekarang berangkat haji itu menunggunya 40 tahun. Apa namanya Indonesia itu. Kalau Malaysia katanya sampai 100 tahun. Bagaimana tuh melaksanakan soal apa namanya hajinya 100 tahun? Sampai 100 tahun. Ya, tapi orang-orang ya karena niat untuk menunaikan ibadah haji, ya walaupun nunggunya seperti itu. Adapun dalam perjalanannya barangkali bertemu dengan kematian dan lain-lainnya. Tapi alhamdulillah dari putusan-putusan dari Malaysia itu ada terus. Malaysia itu ya termasuk mempunyai gedung tersendiri di daerah Syarifah. Waktu saya tahun 2007 berangkat itu, saya tanya orang Malaysia, karena orang Malaysia itu punya khas sendiri, kopiahnya. Saya tanya, Bapak dari Malaysia berapa lama menunggu untuk haji? 40 tahun. Dulu tahun 2007 40 tahun, sekarang informasi 100 tahun. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, ya, mudah-mudahan ya. Maka dengan itu banyak amalan-amalan agar kita pahalanya seperti ibadah haji. Nah, maka sisihkan seminimal barangkali, mohon maaf, 1 pekan itu 1 kali. Apa? Kita datang ke masjid subuh, ya, lalu datang ke masjid, sholat tahiyatul masjid, menunggu waktu azan, ya, lalu kita setelah azan sholat sunnah, apa? Qobla subuh, lalu kita mendirikan sama-sama berjamaah sholat subuh. Setelah itu
berzikir dan berzikir sampai suruh. Sekarang kalau dilihat di jam digital itu jam 5.58 suruh tet, itu suruh atau isyraq kalau kita nunggu minimal 7 menit atau 10 menit lalu mendirikan sholat sunnah isyraq 2 rakaat, maka pahalanya sama saja seperti kata Rasulullah, seperti melaksanakan ibadah haji dan umrah, sempurna. Rasulullah sampai menyatakan 3 kali menyatakan sempurna. Karena itu jemaah yang namanya sisihkan, ya, sisihkan banyak upaya untuk mencari fadilah daripada ibadah haji itu, yaitu melaksanakan diam diri, ya, lalu i'tikaf, menunggu isyraq, lalu mendirikan salat sunnah 2 rakaat selesai. Apalagi kalau selesainya itu lalu sujud syukur. Ada dalam kitab yang dibahas oleh Bapak Zikrullah di sini, sujud syukur. Setelah kita melaksanakan segala kebaikan, maka sujud syukur dengan membaca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, la haula wa la quwwata illa billah. Itu ada. Jemaah yang dimuliakan Allah, dalam surat Ar-Ra'd, di sini dalam surat Ar-Ra'd, ya, tentang azab berzikir. Alladzina amanu wa tatma'innul qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Tadi telah disampaikan di sini ada. Orang-orang yang beriman lalu wa tatma'innul qulub, hati mereka akan tentram dengan apa? Bi dzikrillah, dengan berzikir kepada Allah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub, ingatlah dengan berzikir kepada Allah maka hati pun akan merasa aman dan tentram. Kalau kita dalam kondisi gelisah, ya, yang namanya manusia kan ada gelisah ya, gundah gelisah. Kalau ada gundah tambah-tambah gelisah, maka segera berzikir kepada Allah. Oh, kalau masih ambil air wudu, salat sunnah mutlak, ya, lalu berzikir kepada Allah Subhanahu sambil meminta dan memohon kepada Allah apa yang kita harapkan. Kegelisahan itu apa bisa gelisahnya dengan kekhawatiran, barangkali khauf namanya. Bisa memohon kepada Allah, ya Allah, barangkali kekhawatiran yang saya alami itu tidak menjadi kenyataan. Atau khawatir putra-putri kita yang sedang studi di luar kota, mohon kepada Ya Allah selamatkan dan lindungilah putra-putri kami yang sedang studi di luar kota, karena perlindunganmu lebih utama. Barangkali itu mohon dan mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah yang dimuliakan Allah, dalam surat Al-A'raf banyak yang menyampaikan tentang zikir adalah perintah Allah, banyak dari Al-Quran. Surat Al-A'raf ayat 205. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khiffah wa dunal jahri minal qawl bil uduwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Wadhkuru rabbaka fi nafsika, dan berzikirlah kepada Tuhanmu dalam hatimu, tadarruan, dalam merendahkan diri, wa khiffah wa dunal jahri minal qaul bil uduwi wal asal, tanpa mengeraskan suaranya baik di waktu pagi maupun di waktu petang. Wala takum minal ghafilin, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai itu.
Jadi jemaah yang dimuliakan Allah, orang yang tidak pernah berzikir kepada Allah itu adalah orang-orang yang lalai. Kalau hadis yang Quran yang lain bukan aja lalai tentang mengingat Allah, tetapi orang-orang yang khosir, orang-orang yang rugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini diterangkan wala takum minal ghafilin, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai dalam rangka zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah, kita bacakan hadis tentang zikir, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Mereka mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yaqudu qaumun yadhkuruna Allah ta'ala illa haffathumul malaikah wa ghasyiyatuhumul rahmah wa nazalat 'alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man indahu." Jadi la yaqudu qaumun yadhkuruna Allah ta'ala, tidak satupun kaum pun, tidak satupun kaum pun yang duduk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala illa khaffatuhumul malaikah, kecuali mereka adalah dikelilingi oleh para malaikat. Jadi orang yang berzikir kepada Allah, dia adalah tidak lain dikelilingi oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Wa ghasyiyahumur rahmah, dan akan diliputi oleh rahmat Allah. Wa nazalat 'alaihimus sakinah, dan memperoleh ketenangan, dan akan disebut-sebut Allah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapapun, wa dzakarahumullahu fi man indahu, disebut-sebut oleh Allah kepada siapa yang berdiri di dekatnya. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah, ini hadis dari Abu Hurairah. Jadi tidak suatu pun namanya satu kaum apabila berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali mereka adalah dikelilingi malaikat Allah. Allah turunkan rahmat kepada orang yang berzikir. Allah berikan juga turunkan ketenangan kepada orang-orang yang berzikir. Dan Allah Subhanahu wa taala sebut-sebut orang itu, orang yang berzikir, kepada orang-orang yang ada di dekat Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, sisihkanlah waktu demi waktu untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir di sini keutamaan mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan ikhlas. Riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma qala abdun la ilaha illallah fattu mukhlisan illa futihat lahu abwabus samai hatta yuftiha ilal arsi majdudibat khabair." Setiap kali orang-orang atau hamba-hamba mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan ikhlas, mukhlisan, dengan keikhlasan mengucapkannya la ilaha illallah, maka harus jelas, ya. Kalau harus tampil dalam membaca kalimat la ilaha illallah. Afdhalul ibadah, afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Kan ada hadis yang seperti itu. Jadi di sini maqala abdu la ilaha illallah fastu muslisan, setiap kali seorang hamba mengucapkan kalimat
kalimat la ilaha illallah dengan ikhlas, dengan keikhlasannya, illa futihat lahu abwabus samai, dan dibukakanlah baginya pintu-pintu langit hingga ia akan disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di mana hatta yuti'a ilal arsi, ia akan menembus aras, jadi menembus aras, majtunibatil kabair, dan selama orang berzikir itu dosa-dosa besar dijauhkan, dosa-dosa besar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan di sini otomatis dia dengan berzikir kepada Allah dosa-dosa berikut, karena memohon dan meminta kepada Allah dosa-dosanya terhapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah, keutamaan berzikir membaca kalimat la ilaha illallah itu sangat besar. Saya sering menyampaikan karena kalimat la ilaha illallah itu mempunyai makna yang sangat besar. Wa makna la ilaha illallah la ma'budu bihaqqi fil wujudi illallah. Makna orang-orang yang telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah la ma'budu bihaqqi, tidak ada yang patut disembah, tidak ada yang patut diibadahi illallah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Satu hadis lagi saya sampaikan, diriwayatkan oleh Abu Hurairah juga, ya, hadis yang ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah, jaddidu imanakum, qila ya Rasulullah wa kaifa nujaddidu imanana, qala aqsiru min qawli la ilaha illallah. Maka artinya jaddidu imanakum, perbaharuilah keimananmu. Lalu ada orang yang bertanya, qila ya Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana cara kami memperbarui iman kami ya Rasulullah? Aksiru min qawli la ilaha illallah, perbanyaklah membaca kalimat la ilaha illallah. Jemaah yang dimuliakan Allah, yang penting tatkala membaca kalimat la ilaha illallah itu ya, dengan tartil, ya, dengan keikhlasan, ya, harus benar-benar tartil. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Jangan sampai terpisah kalimat hanya, kadang-kadang tidak muncul. Jadi insyaallah orang-orang yang selalu membaca kalimat la ilaha illallah itu tadi disampaikan adalah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ketenangan, ketentraman jiwa. Dan orang-orang yang membaca zikir kepada Allah di mana saja Allah orang itu berzikir itu, bahwa orang yang berzikir kepada Allah atau satu kaum, satu kumpulan orang-orang yang berzikir, maka Allah Subhanahu wa taala utus malaikat-malaikat Allah bersama-sama. Dan dalam hadis yang lain bahwa orang-orang yang berzikir kepada Allah diliputi oleh para malaikat-malaikat Allah dan akan mengaminkan doa demi doa yang dipanjatkan oleh ahli zikir itu. Kalau yang ini, bahwa orang-orang yang berzikir kepada Allah adalah salah satu orang yang selalu memperbarui daripada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah, ya, itu bab zikir sudah selesai, ya. Ya, sudah selesai. Insyaallah nanti kita dalam pertemuan yang akan datang akan membahas tentang bab yang lain.
Mudah-mudahan dengan kita menyisihkan waktu demi waktu di ahad pertama di Masjid Al-Furqan, ahad pertama di Masjid Al-Furqan dan ahad ketiga di Masjid Raya Muhammad Ramadan, mudah-mudahan dalam rangka silaturahmi, dalam rangka thalabul ilmi, dan dalam rangka menumbuhkan masjid. Mari kita tutup dengan membaca Asmaul Husna. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu alladzi la ilaha illa hu. Allahu alladzi la ilaha illa hu. Ar-Rahmanur Rahim. Al-Malikul Quddus. Al-Malikul Quddus. As-Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar. As-Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar. Al-Khaliq. Al-Bari. Al-Musawwir. Al-Ghaffar. Al-Wahhab. Al-Razzaq. Al-Fattah. Al-Alim. Al-Qabid. Al-Basit. Al-Khafid. Al-Rafi. Al-Mu'izz. Al-Mudhill. Al-Sami' al-Basir. Al-Hakam. Al-Adl. Al-Latif. Al-Khabir. Al-Khalil. Al-Nadir. Al-Ghafur. Al-Shakur. Al-Aliyyu. Al-Kabir. Al-Khafid. Al-Mukid. Al-Khasib. Al-Jalil. Al-Karim. Al-Raqib. Al-Mujib. Al-Wasi. Al-Hakim. Al-Wadud. Al-Majid. Al-Ba'is. Al-Shahid. Al-Haq. Al-Wakil. Al-Qawiy. Al-Matin. Al-Waliy. Al-Khabir. Al-Muhsi. Al-Mubdi. Al-Mu'in. Al-Muqim. Al-Mumit. Al-Hayy al-Qayyum. Al-Wajid. Al-Majid. Al-Waqid. Al-Ahad. Al-Samad. Al-Qadir. Al-Muqtadir. Al-Muqaddim. Al-Muakhir. Al-Awwal. Al-Akhir. Al-Zahir. Al-Batin. Al-Wali. Al-Muta'al. Al-Barru. Al-Tawwab. Al-Mutakim. Al-Aqub. Al-Rahum. Malikul Mulki. Dzul Jalali wal Ikram. Al-Muqsit. Al-Jami. Al-Ghani. Al-Mughni. Al-Mani.